Sudah terlihat ya, Bu? Oke, hari ini kita akan bicara tentang gizi buruk ya, dan juga nanti ada ada malnutrisi di rumah sakit ya. Jadi ini adalah tentang severe acute malnutrition atau gizi buruk malnutrisi berat yang akut ya. Nah, kalau kita lihat ya, severe acute malnutrition itu ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah marasmus ya. Orangnya kelihatan kurus ya. Anaknya wajahnya seperti wajah orang tua ya, tampak sangat kurus ya. Kemudian tampak iga gambang ya seperti ini ya, tampak muscle wasting ya, nggak ada kan ototnya tuh nggak, udah tinggal tulang sama kulit aja ya. Terus kalau di ini kelihatan baggy pants ya, seperti memakai celana baggy ya. Ya ini wajahnya iga gampang ya, perutnya bisa cembung tapi lebih sering kayak cekung gitu ya, karena dinding gerakan ususnya kadang bisa napak karena saking tipisnya dinding perut ya. Atau kwashiorkor ya, kwashiorkor itu ditandai dengan udem ya, ada udem atau bengkak ya. Bengkak dimulai dari dorsum pedis ya, tapi ini tipe 1, kalau sudah derajat 1, kalau udah derajat 2 dia bisa sampai ke tungkai bawah dan lengan bawah. Kalau derajat 3 dia sudah anasarka ya. Kemudian rambutnya tipis dan mudah dicabut ya, terutama di daerah parietal di sini ya. Kemerahan kadang-kadang seperti pirang ya. Kemudian juga mukanya ya bengkak gitu ya, karena dia adanya udem. Kemudian ada crazy pavement dermatosis ya. Crazy pavement dermatosis itu adalah kayak bercak-bercak hitam gitu, kayak paving yang rusak gitu ya. Atau bentuk yang campuran marasmus kwashiorkor ya. Paling sering yang kita temui adalah marasmus ya. Kwashiorkor lebih jarang ya sekarang, apalagi sekarang udah agak jarang ya. Udah beberapa tahun sih. Dulu kadang-kadang masih ada pasien yang datang dengan kwashiorkor ya. Jadi sekarang sih udah beberapa tahun nih saya nggak pernah lihat. Kemudian ini ya, marasmus kwashiorkor ya. Nah, sekarang fisiologinya apa sih kok bisa terjadi kwashiorkor, bisa terjadi bengkak? Dulu teorinya adalah adanya asupan makanan ya, asupan makanan yang tidak mencukupi ya, terutama adalah protein ya. Tapi ternyata selain asupan makan ya, terutama protein yang tidak mencukupi, bisa saya lanjutkan? Ada suara yang lain. Saya lanjutkan ya. Yang lainnya di mute. Ya, kemudian pada suara bocor ya. Yang lainnya di mute dulu. Oke. Ya, jadi asupan yang tidak adekuat ya, itu akan menyebabkan asam aminonya juga suplai asam aminonya akan berkurang, sehingga sintesis protein dan albumin juga akan berkurang ya. Dan ini juga karena protein itu selain albumin ya, yang untuk menjaga tekanan onkotik, itu juga dia ada imunoglobulin yang untuk daya tahan ya, maka risiko infeksinya akan meningkat ya, dan kemudian juga aktivitas fagositosisnya juga meningkat ya. Nah, sedangkan karena food intake yang kurang tadi, antioksidannya juga akan turun, terutama adalah vitamin E ya. Yang ini akan menyebabkan free radikalnya akan meningkat ya, ROS dan NOS ya. Nah, asam amino supply yang berkurang itu juga akan menyebabkan sintesis enzim red blood cell dari G6PD juga akan turun ya. Ini akan menyebabkan peningkatan free radikal ya, dan ada risiko tadi infeksi ya, sehingga akhirnya terjadilah dia udem ya, dan kemudian fatty liver ya, hatinya juga menjadi pelemakan hati. Ya, ini juga disebabkan karena tadi albuminnya rendah ya, kemudian tekanan onkotiknya, osmotik di dalam darah akan rendah sehingga terjadi udem ya. Juga sintesis lipoproteinnya akan menurun sehingga terjadilah akumulasi dari fat di dalam liver. Jadi akhirnya terjadi udem dan fatty liver. Nah, ini adalah cerita dari kwashiorkor dan oxidative stress ya, karena ada
tadi ya free radical production yang banyak ya, karena tadi sintesis imunoglobulin, albumin juga berkurang ya, juga beberapa vitamin ya. Ini adalah defisiensi dari beberapa vitamin antioksidan ya, mikronutrien ya, terutama vitamin dan mineral ya, sehingga terjadilah dia inadequate protection ya, dan terjadilah ini ya. Sedangkan Fe sendiri adalah superoksid ya, yang dia bisa menyebabkan damage ya, ini yang terjadi. Sehingga akhirnya terjadilah kwashiorkor. Jadi tidak semata-mata bahwa kwashiorkor itu adalah kekurangan protein ya, tetapi ada faktor lain yang ikut bekerja di situ. Oke, sekarang bagaimana kalau caranya kita mendiagnosis suatu severe acute malnutrition ya? Ada beberapa cara ya. Kalau pada infant yang kurang dari 6 bulan ya, kita menggunakan weight for length ya, berat menurut panjang kurang dari 3 standar deviasi ya. Kemudian ada UDIM terutama pada kwashiorkor ya. Kemudian juga yang lainnya adalah dia suruh makan atau suruh minum atau nyusu aja dia menjadi sangat lemah ya. Kalau usia 6 sampai 10 tahun kita bisa menggunakan Z-score ya, kurang dari 3 SD. Juga bisa digunakan adalah lingkar lengan atas ya. Ya, di mana di sini ada juga kalau kita mau masukkan ke WHO ya, ke WHO yang kalkulasi itu yang kita pakai perhitungan yang WHO itu juga ada ya, antara 6 sampai 9 bulan, atau dengan lingkar lengan atas kalau dia kurang dari 11,5 cm ini adalah gizi buruk. Kemudian bisa disertai dengan ujian. Sedangkan kalau pada adolescents usia 10 sampai 18 tahun itu adalah kalau sebenarnya bisa juga kita menggunakan BMI ya, BMI-nya adalah kurang dari 3 SD atau lingkar lengan atas kurang dari 16 cm. Itu adalah kriteria untuk diagnosisnya. Nah, sekarang apakah semua gizi buruk ya itu harus dirawat ya? Nah, kita lihat ya, apakah kita lihat gejalanya ya. Kalau dia usianya 5 sampai 9 tahun dengan lingkar lengan atas kurang dari 129 cm atau BMI kurang dari 3 SD dan ada bilateral udem ya, atau kalau 10 sampai 18 tahun dengan batasnya lingkar lengan atas kurang dari 16 cm, BMI kurang dari 3 dan ada bilateral udem ya, atau lebih dari 18 tahun kalau BMI-nya kurang dari 16 dan lingkar lengan atas kurang dari 18,5 dan ada bilateral udem, maka dia harus dirawat. Sedangkan kalau yang lainnya itu kita bisa kita juga lihat komplikasinya ya. Jadi tadi kalau misalnya ada severe acute malnutrition pada anak ya, kemudian dengan komplikasi yaitu ada bilateral udem tadi ya, itu kan semuanya harus dirawat ya. Marasmus kwashiorkor, lingkar lengan atas ya, kemudian ada anoreksia ya, sama sekali nggak bisa makan, kemudian infeksi saluran nafas ya, high fever ya, kemudian dehidrasi yang berat ya, severe anemi ya, kemudian hipoglikemi, hipotermi. Nah, ya, pucat ya, ini harus dirawat inap ya. Sedangkan kalau yang tanpa komplikasi, kita lihat ya, kalau dia nafsu makannya masih ada ya, walaupun jadi berkurang tapi masih ada, kemudian dia ada udem, tapi udemnya cuma derajat 1 dengan lingkar lengan atasnya masih kurang dari 3,5 ya, kita bisa di outpatient terapi care ya, di beberapa, kalau seperti di sini ada semacam rumah gizi gitu ya. Jadi tiap hari dia harusnya mengambil jatah untuk terapinya ya, tapi dia boleh di rumah ya. Sedangkan kalau yang ini ya tanpa komplikasi ya, anaknya kelihatan bagus ya, cuman lingkar lengan atasnya kurang dari 12,5 ya, itu kita bisa memberikan supplementary feeding dan pasiennya bisa dirawat oleh orang tuanya. Nah, bagaimana tentang treatment pada gizi kurang atau gizi buruk ya tadi ya, kalau dia gizi kurang atau gizi buruk tapi dengan komplikasi ya, misalnya tadi dengan demam tinggi, dengan severe anemia, dengan severe
dehidrasi ya, maka dia harus dirawat ya. Nah, bagaimana dengan bayi juga ya, bayi dengan atau tanpa komplikasi tetap harus dirawat. Tapi kalau dia tidak ada komplikasi, maka bisa diberikan di terapi di outpatient terapi program ya, atau tadi seperti rumah gizi. Secara umum langkah-langkah dalam gizi buruk itu ada 10 langkah ya, 10 langkah. Yang pertama adalah treat dan cegah hipoglikemi dan hipotermi. Ya, jadi kalau seorang anak itu dia sudah nggak punya cadangan makanan, maka dia akan mudah terjadi hipoglikemi. Ya, dan hipoglikemi serta hipotermi ini adalah penyebab kematian yang utama. Ya, jadi kita harus cek untuk hipoglikemi dan kita nanti harus berikan dia dengan nanti segera diberikan dengan diet juga. Ya. Kemudian hipotermi ya, jangan sampai terjadi kedinginan ya, termasuk juga jangan dekat ruangnya, kalau penempatannya ruang di rawat inapnya jangan dekat jendela ya, jangan langsung kena AC ya, ini karena ini sangat berisiko ya. Kemudian dehidrasi juga harus segera ditangani pada fase-fase awal, fase stabilisasi, koreksi elektrolit imbalance karena sering sekali terjadi dia hipokalemi juga ya. Ini harus dikoreksi. Kemudian infeksi juga harus dikoreksi. Ya, kemudian mikronutrien ya. Tapi jangan diberikan FE dulu. Kita tadi tahu bahwa kalau misalnya albumnya rendah, nggak ada yang mengikat transferinya juga rendah ya, maka FE itu justru akan menjadi radikal bebas ya. FE bisa diberikan setelah 2 minggu atau setelah kurang lebih masuk masa rehabilitasi ya. Kemudian mulai dengan diet, yang pertama adalah F75, ya kemudian bisa mulai pasca peralihan, bisa dari F75 berangsur ke F100, dan nanti rehabilitasi bisa F100, bahkan bisa F135 atau dengan makan. Ya. Stimulasi dan juga nanti kalau sudah mulai transisi ke rehabilitasi, maka persiapan untuk pulang. Ya. Ini adalah 10 langkah ya dari WHO. Nah, apa yang disebut sebagai formula 75? Formula 75 itu adalah formula yang dengan energinya adalah 8 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari yang kebutuhannya ya, dengan protein 1 sampai 1,5 gram ya, cairannya adalah diberikan 130 cc per kilo per hari. Jadi kalau ini menurut berat badan aktual ya, kalau kita belajar dengan asuhan nutrisi pediatri adalah kita belajar dari berat badan ideal ya, dan itu dikalikan dengan RDA. Dan kalau pada gizi buruk memang kan diberikan untuk mencegah revidim sindrom kita berikan 50-75%. Nah ini kurang lebih kalau dihitung adalah kalau dengan berat badan aktual maka berat badannya adalah energinya sekitar 80-100, proteinnya sekitar 1-1,5 dan cairannya adalah 130 ya. Ini kalau tanpa UDM derajat 3. Kalau UDM derajat 3 maka seperti kuasorpor ya yang derajat 3 maka kita harus turunkan cairannya menjadi 100 mili per kilo per hari. Kemudian transisi ya pelan-pelan berubah dari formula 75 menjadi formula 100 atau ada juga WHO yang dengan RUTF ya, walaupun tidak semua anak kalau di Indonesia ya itu yang dengan RUTF ya karena tidak terbiasa kan yang dengan makan kacang-kacangan seperti itu. Kemudian rehabilitasi dengan F100 solid food kayak ada F135 walaupun tidak terlalu populer ya, tapi yang jelas mulai dengan makan padat. Nah, kalau bayi kurang dari 6 bulan, maka fase stabilisasi kita gunakan dengan F75 ya. Tapi kemudian nanti pada saat F100 karena dia osmolaritasnya itu dia tinggi ya dan proteinnya juga terlalu tinggi ya. Kalau untuk anak usia kurang dari 6 bulan kita tahu bahwa ASI itu kalau pada sampai usia 6 bulan ini dalam ASI kan juga rendah ya. Maka kita memberikan F100-nya itu adalah F100 yang didilution ya. Dicairkan, diencerkan. Harusnya kalau F100 itu kan pembuatannya 100 ditambah dengan macam-macam itu menjadi 100 cc lah, itu dicairkan menjadi 130 cc ya, walaupun nanti yang diambil adalah sesuai dengan takarannya. Jadi yang harusnya 100 dicairkan menjadi 130. Ini adalah untuk mengurangi osmolaritas ya, karena osmolaritasnya terlalu tinggi, kemudian juga protein
natrium dan laktosanya terlalu tinggi untuk bayi kurang dari 6 bulan. Bagaimana dengan remaja ya? Remaja tadi kriteria sudah ada ya. Nah, kita bisa formula yang pertama bisa dengan formula 75 dan formula 100, tapi biasanya kalau pada remaja kadang-kadang dia sudah ada kombinasi dengan makanan sulit ya. Kalau hanya diberikan susu saja, kadang-kadang mereka kelaparan ya. Jadi tetap bisa diberikan dengan makanan padat, walaupun porsi makanan padatnya tidak terlalu banyak. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini sudah boleh pulang ya? Discharge itu tidak bisa kita menunggu sampai gizi kurang atau gizi baik ya, bisa 6 bulan atau lebih nanti di rumah sakit ya. Jadi boleh pulang apabila apa? Apabila berat badannya minimal kenaikannya adalah lebih dari 5 gram per kilo per hari. Jadi kalau misalnya anaknya itu 5 kilo ya, berarti kan kenaikannya adalah perharinya adalah 25 gram per hari ya. Minimal ya, lebih baik kalau dia bisa kenaikannya adalah 10 gram per kilo per hari. Misalnya kalau 5 kilo ya jadi kenaikannya adalah 50 gram per hari berturut-turut ya. Jadi tidak naik turun gitu. Dia masih belum bagus ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya untuk kenaikan berat badan. Nah, apa yang disebut dengan RUTF ya, WHO itu juga menyediakan RUTF, walaupun saya katakan bahwa juga banyak juga penelitian yang tidak ini ya, bahwa RUTF lebih bagus itu ya tidak ya, tapi dan banyak juga ya beberapa yang tidak sejalan dengan itu ya. Di sini adalah susu, gula, kacang dengan mineral mix ya, dengan kadar air sangat rendah ya. Dia bisa langsung diminum dan tidak perlu dianjurkan dengan air ya. Bisa diberikan pada penderita-penderita dengan gizi buruk ya. Ya, tapi kalau saya sih di rumah sakit nggak pernah menggunakan RUTF ya. Justru nanti kita akan lihat beberapa susu-susu khusus yang dari PKMK, sesuai dengan PKMK. Nah, ini adalah F100 ya. F100 itu dulunya bahan dasarnya adalah susu skim ya. Tapi cari susu skim kan sulit ya. Lagi pula itu kan dulu kan karena kenapa susu skim, karena di Eropa waktu itu kan di Eropa, di Afrika ya, di Afrika itu ada bantuan gratis susu skim ya, jadinya susu skim itu akhirnya dibuat ya, kan pertama kali kan ketika terjadi kelaparan di Ethiopia kalau salah ya, itu pertama kali adanya F75 dan F100 itu kan diteliti dari sana ya, dan pada saat itu ada bahan bantuan minyak kelapa ya, dan juga susu skim ya sangat banyak ya. Akhirnya dibuatlah formula 100 ya. Tapi formula 100 bisa dibuat dari susu dengan bahan dasar selain susu skim ya, susu full cream juga bisa ya. Nanti hanya minyaknya aja hitungannya yang berbeda. Nah, terapi rehabilitasi gizi pada penderita severe acute malnutrition menurut Depkes ya, maka pasien itu selama dirawat inap diberi paket obat dan paket makan ya, setelah pulang juga diberikan F100 ya. Kemudian diberi makanan keluarga ya, ini adalah yang dari Depkes ya. Biasanya kalau sudah seperti itu akan kembali ke puskesmas dan akan dilanjutkan ya. Sekarang untuk malnutrisi di rumah sakit ya. Jadi malnutrisi di rumah sakit itu juga sering terjadi ya. Kenapa ya? Karena penyakitnya sendiri dan mungkin tidak adekuatnya dari terapi nutrisi yang diberikan di rumah sakit tersebut ya. Maka kita harus tahu apa yang konsep dari malnutrisi di rumah sakit. Ini prevalensi dari malnutrisi di rumah sakit pada anak ya, di beberapa rumah sakit ya, itu bahkan bisa sampai 35 sampai hampir 40% ya kejadiannya ya. Definisi dari malnutrisi di rumah sakit itu adalah malnutrisi ya, kurang gizi atau penurunan status gizi selama pasien dirawat di rumah sakit atau saat pasien keluar dari rumah sakit. Biasanya dinilai pada pasien-pasien dengan riwayat perawatan dengan penyakit kronis ya, terutama di negara-negara sedang berkembang ya. Dan yang dipakai adalah penurunan berat badan lebih dari 2% untuk perawatan yang kurang dari 7 hari, penurunan berat badan 5% untuk perawatan 8 sampai 30 hari, atau penurunan berat badan lebih dari 10% untuk perawatan yang lebih dari 30 hari. Ya.
Nah, kenapa bisa terjadi malnutrisi di rumah sakit ya? Karena ini ya, adanya stress respon pada kondisi yang critically ill ya, sehingga akhirnya terjadilah protein breakdown. Ya, misalnya dalam kondisi sepsis, penyakit yang berat, infeksi berat, trauma, terbakar, luka bakar atau operasi ya. Ini adalah suatu yang critical illness ya, sehingga akan terjadilah dialipolisis ya, dan terjadilah keton, di mana keton itu digunakan sebagai bahan bakar, bahan energi dari otak ya. Kemudian terjadi glikolisis ya, sehingga akan terjadilah dia glikogen ya, glikogennya akan dilepas ya, sehingga terjadinya kenaikan glukosa ya, kemudian bisa terjadi nanti dia terjadi gluconeogenesis ya, dan ini bukan proses yang normal ya. Terjadi masa breakdown sehingga asam aminonya berkurang ya, protein sintesnya juga menjadi berkurang, sehingga akan terjadilah terjadilah dia menjadi gizinya juga menjadi turun ya, karena terjadi protein breakdown ya, akhirnya terjadilah muscle wasting juga. Nah, ini adalah kondisi metabolisme pada selama anak sakit ya, di mana pada saat dia sakit itu metabolic respon itu sebenarnya dia membutuhkan energi yang cukup tinggi ya, tapi serapannya seringkali jelek ya. Beda kalau yang terjadi di kondisi yang starvasi ya. Jadi dia butuhnya sebenarnya banyak ya, tapi serapannya juga seringkali menjadi tidak bagus ya. Nah, maka supaya mencegah itu ya, kita harus ada nutrition care algoritma ya. Seorang pasien apabila dia masuk ke rumah sakit ya, maka kita harus melakukan screening ya. Nah, screening itu beberapa alat screening nanti kita akan pelajari ya. Tapi yang dipakai di sini adalah yang strong kit ya. Kalau kita dari UPK Nutrisi dan Penyakit Metabolik, yang kita pakai adalah strong kit karena itu menggambarkan lebih menggambarkan kondisi ya dari seorang anak. Nah, nanti kita lihat apakah dia ada risiko ya atau tidak ada risiko. Kalau dia tidak ada risiko, maka secara periodik akan dilakukan screening ulang ya. Tapi kalau berisiko, maka akan di assessment ya, akan dinilai, kemudian akan kita kembangkan dari asuhan nutrisi pediatrik ya, yang ada 5 langkah tadi ya, implementasi dari nutrition care plan atau asuhan nutrisi pediatrik ya. Sedangkan kalau yang ini tidak ada risiko ya, dan dia masih inpatient care klinik ya, maka harus dimonitoring. Tapi kalau dia tidak ada tidak outpatient ya, tidak perlu dirawat ya, maka di start training ya, persiapan untuk pulang. Oke, jadi ini implementasi ya, kemudian kita monitoring, kalau perlu ya nanti kita reassessment lagi ya, dan kita ulang ya. Tadi kita bilang kan bahwa asuhan nutrisi pediatrik setiap hari harus dilakukan ya kalau ada pasien rawat inap ya, sehingga sampai tercapailah dia goal achievement ya, dan akhirnya kita bisa menghentikan terapi, misalnya bukan tidak diberi makan ya, tapi kan apakah pasti memerlukan dietnya parenteral atau enteral atau yang sudah bisa oral. Nah, ini adalah beberapa screening tools untuk pediatrik ya. Ada yang PNFS, subject group saya nggak lupa singkatannya ya. Ini ada beberapa tools yang bisa dipakai ya, dan umur yang dipakai juga, dan konten item, terutama konten itemnya apa saja. Ya, tapi yang kita pakai adalah yang strong kit ini ya. Strong kit nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah simple pediatric nutrition restore ya. Itu dia hanya menggunakan asupan intake makanan kurang dari 50% ya. Apakah ada nyeri ya, dan juga kondisi patologis ya. Nah, ini yang simple pediatric nutrition restore ya. Kalau dia grade 1 itu adalah faktor yang ringan ya, misalnya pasien masuk karena untuk prosedur diagnosis ya, misalnya curiga dengan keganasan misalnya, dan akan melakukan prosedur, misalnya dilakukan MRI gitu, dia masuk untuk dilakukan itu ya, atau pemeriksaan yang lainnya. Tapi kalau misalnya keganasan, belum tentu bahwa dia tadinya mau prosedur tapi ternyata dia kondisinya buruk, itu juga sering ya, infeksi minor dan lain sebagainya. Kalau grade
Dua, itu adalah morbid stress faktor, ya misalnya penyakitnya sepsis tapi dia tidak mengancam hidup, ya. Kemudian fraktur, ya penyakit kronik, ya. Kemudian juga inflammatory bowel disease itu juga masuk. Kalau grade 3 itu adalah yang keganasan, HIV, ya, AIDS, ya, kemudian sepsis yang berat, ya, operasi yang berat dan berkali-kali, ya, terutama dalam operasi saluran cerna itu juga bisa menyebabkan grade 3, ya. Ini adalah skornya, ya, skor 1, 2, 3, ya. Nah, dari skor 1, 2, 3 itu nanti kita bisa memberikan rekomendasi, ya. Kalau atau grade 1 itu ya tidak perlu intervensi, ya, ya artinya kita tetap memberikan makan biasa, ya. Tapi kalau misalnya severe, ya kita harus refer ke dokter spesialis anak yang mengurusin tentang nutrisi metabolik, ya. Oke. Tadi yang simpel, ya. Ini adalah yang subjektif Global Nutritional Assessment atau SGNA, ya. Ini adalah kita lihat dulu, ya, risiko terjadinya malnutrisi, ya. Nah, ini ya siapa saja yang berisiko, ya, kalau misalnya berat badan lahirnya kurang dari 1.500 atau kurang dari 2.500 tapi dengan atau tanpa adanya risiko gastrointestinal, respirasi atau kardiologi, ya. Terus kemudian berat badan lahir kurang dari min 2 SD, terjadinya penurunan berat badan yang lebih dari 10%, ya ini adalah WHZ kalau kurang dari persentase 10 atau lebih dari persentase 90, dan memang risiko juga kan kalau kegemukan, ya misalnya pada bayi. Kemudian juga oral feeding difficulty, inadequate oral intake atau terjadinya growth faltering atau loss of growth. Ini semuanya adalah risiko. Nah, ini sekarang yang kita akan lebih dalamnya adalah strong kit, ya. Nah, strong kit ini karena kita yang pakai adalah yang ini, ya, merupakan nutrisi dan penyakit metabolik idai, pakainya adalah strong kit. Strong kit ini bisa dilakukan oleh semua tenaga kesehatan, ya. Kemudian ada 4 komponen yang dinilai, yaitu risiko penyakit yang mendasari, ya. Kemudian penilaian klinisnya, asupan makan dan adanya muntah serta diare serta penurunan berat badan terakhir. Ya, kemudian nanti ada kriterianya. Kalau 0 itu adalah no risk, kalau 1 sampai 3 adalah moderate risk, dan kalau 4 sampai 5 adalah high risk. Ya, nah, ini adalah strong kids-nya, ya. Nah, adalah pertanyaannya adalah apakah pasien tampak kurus, ya? Apakah terdapat penurunan berat badan, ya, selama 1 bulan terakhir, ya? Kemudian apakah terdapat salah satu dari kondisi di bawah ini, ada diare, ya, atau asupan makanan yang berkurang, terus apakah terdapat penyakit atau keadaan yang mengakibatkan pasien itu mengalami risiko terjadinya malnutrisi, ya. Ini adakah ya atau tidak, ya. Nah, ini adalah minta, ya, pasien tampak kurus atau tidak. Ya, kalau dia tidak, jawabannya 0, kalau iya adalah 1. Ya, penurunan berat badan, diare, dan asupan makanan yang kurang, ya. Nah, dan kemudian apakah ada penyakit lain yang menyebabkan ini tadi sama, ya, cuma ini adalah kalau diperbesar seperti ini, ya. Kemudian nanti ada tindak lanjut. Nah, sekarang ini kan di sini ada pertanyaan, apakah terdapat penyakit atau keadaan yang mengakibatkan pasien berisiko mengalami malnutrisi? Jawabannya 0 atau 2. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang berisiko, ya. Diare kronik lebih dari 2 minggu, PJB atau tersangka PJB, ya, tersangka HIV atau memang sudah HIV, tersangka kanker atau memang sudah kanker, penyakit hati kronik, penyakit ginjal kronik, tinggi paru, terpasang stoma, trauma, luka bakar, kelainan daerah mulut, ya, misalnya bibir sumbing atau memang ada tumor daerah mulut, ya, kemudian rencana operasi pasca mayor, retardasi mental, dan sebagainya. Ini adalah yang risiko menyebabkan malnutrisi. Nah, nanti kalau tindakannya adalah ternyata skornya 4 sampai 5, maka dia risiko tinggi. Dia harus konsul ke nutrisi dan metabolik, ya. Kalau dia risikonya sedang, maka bisa diulang screening 1 minggu, ya, dan bisa konsultasi ke poliklinik umum. Kalau 0, ya sudah, ya, nggak apa-apa, pasiennya bisa makan biasa. Tindak lanjutnya adalah ini, ya. Ini adalah yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Karyadi, ya, bahwa kalau 4 sampai 5, maka dia risiko tinggi, ya. Harus ada integrasi dengan BPJS dari nutrisi, ya. Kalau 1 sampai 3 wajib konsul tapi tidak
tidak wajib untuk rawat bersama. Kalau rendah ya hanya konsumsi saja kalau dibutuhkan ya. Oke. Ini adalah asuhan nutrisi pediatri yang sudah pernah diajarkan ya. Ada penilaian status nutrisi, kebutuhannya, menentukan rute, menentukan jenis formula, dan monitoring dan respon. Ya. Penilaian antropometri pada anak, ya jangan lupa untuk mengukur berat badan, panjang atau tinggi badan kalau usianya lebih dari 2 tahun, dan dia bisa berdiri tegak ya, kemudian lingkar kepala, ya, hingga tren pertumbuhan, menentukan perawatan berdasarkan panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, menentukan status gizi ya berdasarkan BB per TB atau juga BMI juga bisa menentukan apakah ada risiko gagal tumbuh atau tidak ya. Ini adalah kebutuhan kalori ya, RPA ya, berat badan ideal dikalikan dengan RPA menurut usia tinggi. Ya, ini adalah kebutuhannya ya. Jadi misalnya dia anaknya usianya dia 4 tahun tapi panjang badan idealnya sesuai dengan 3 tahun, maka tidak digunakan angka RDA-nya 90, tapi digunakan adalah angkanya 100 ya, kalikan berat badan idealnya. Kemudian ini adalah rute pemberian ya, apakah dia bisa diberikan oral ya, tapi kalau oral dia tidak adekuat ya, yang masuk aja kurang dari 80%, mungkin kita harus memikirkan enteral ya. Selama fungsi traktus gastrointestinal bagus, gunakanlah adalah enteral ya. Sedangkan kalau ada kontraindikasi untuk enteral ya, ini adalah kontraindikasi, barulah kita menggunakan parenteral ya. Ya, ini adalah rute nutrisi enteral ya dengan nasogastrik atau orogastrik, dan digunakan kalau kurang dari 3 bulan, atau kalau lebih dari 3 bulan penggunaannya kita menggunakan gastrostomi ya. Sedangkan transkilorik ya, ini harus dengan bantuan USG untuk memasukkan ke dalam transkilorik ya, tapi ini jarang sih kita lakukan ya. Biasanya kita lakukan oral memakai NGT atau OGT ya. Ini gastrostomi juga jarang ya, karena alatnya mahal dan juga itu ya. Kalau memang tidak sangat-sangat diperlukan, kita biasanya tidak menggunakan. Kali ini adalah parenteral nutrisi. Parenteral nutrisi kalau kita bisa dengan jalur perifer, tetapi kecukupan kalorinya tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau PPN aja kita bisa memakai jalur perifer, tapi kalau dia memang harus full, tidak boleh diet enteral sama sekali, ya kita menggunakan jalur enteral ya. Nah, ini adalah guideline formula selection ya, kemarin juga rasanya sudah ya di asuhan nutrisi pediatri ya. Faktor pasien ada umur, diagnosis, ya apakah ada problem nutrisi, apakah kebutuhan nutrisinya bagaimana, saluran cernanya bagaimana ya. Sedangkan pemilihan formula itu adalah osmolaritas, renal solid load, ya, kalori density dan viskositas ya, kemudian komposisi ya, karbohidrat, zat dan proteinnya ya. Misalnya kalau pasiennya adalah tadi kan associated nutritional problem ya, pasien dengan diabetes mellitus dengan pasien dengan gagal ginjal pasti ini menjadi berbeda ya. Kemudian product availability and cost ya, ini juga sangat ini, apalagi kalau pasiennya sudah rawat jalan ya, di mana dia harus sendiri. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan. Nah, di Indonesia sudah ada PKMK ya. PKMK itu tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit ya, dan ini sudah ada beberapa diet, yaitu pangan olahan untuk kebutuhan medis khusus. PKMK atau pangan kebutuhan untuk medis khusus ini harus diresepkan oleh dokter spesialis anak ya, dan di dalam PKMK tadi keputusan Menteri Kesehatan tadi sudah dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan untuk penanggulangan masalah gizi. Nah, yang disebut dengan penyakit yang bisa mendapatkan PKMK ini adalah anak dengan berisiko gagal tumbuh, gizi kurang atau gizi buruk, bayi sangat prematur, bayi berat lahir sangat rendah, alergi protein susu sapi maupun kelainan metabolisme bawaan. Dan jenis-jenis PKMK sudah disebutkan di dalam Permenkes tadi juga ya. Ada PKMK untuk gagal tumbuh, untuk gizi kurang dan gizi buruk berupa oral nutritional supplement ya. Apa yang disebut sebagai ONS ini adalah pangan PKMK dengan kandungan energi lebih besar dari 0,9 kilokalori per susu. Kemudian ada PKMK untuk bayi sangat prematur dan bayi berat lahir sangat rendah ya.
yaitu dengan formula prematur ya 24 kilokalori per 30 cc atau 80 kilokalori per 1 cc ya, atau diberikan pelengkap gizi air ya, yaitu human milk certificate. PKMK untuk alergi protein susu sapi berupa formula berbasis susu sapi dengan protein terhidrolisat ekstensif atau asam amino bebas ya, dan PKMK dengan kelainan metabolisme bawaan. Ya ini Anda mungkin sekedar tahu saja, tapi ini karena ini sulit ya untuk pelaksananya ya, cuma sekedar tahu saja. Nah ini adalah beberapa susu ya, misalnya susu untuk prematur ya, ini adalah ONS ya, 1 cc 1 kilokalori untuk kurang dari 1 tahun. Ini 1 cc 1 kilokalori lebih dari 1 tahun ya. Kemudian ini adalah human milk fortifier untuk tambahan dari ASI. Ya ini adalah ini sama ya untuk lebih dari 1 tahun ONS ya. Nah ini adalah susu yang khusus ya, susu yang untuk protein hidrolisat ya, ini adalah berbasis asam amino ya, ini dihidrolisat ya, ini adalah susu-susu untuk kelainan metabolisme bawaan. Ada yang bebas fenilalanin, ada yang bebas leusin ya, salin leusin yang rendah dan lain sebagainya ya. Kemudian kita harus monitoring dan evaluasi stabilitas penyediaan makanan, apakah toleransinya bagaimana, ada reaksi simpang atau tidak, dan kemudian monitoring ya. Kalau gizi buruk itu pertambahan berat badan adalah 5-10 gram per kilogram berat badan per hari ya, atau kita bisa melihat ini ya, kalau penambahan berat badan yang normal pada anak-anak sesuai dengan usia. Oke ya, jadi ini adalah tentang tadi dengan malnutrisi di rumah sakit ya, harus di screening, adalah alat screening yang banyak dipakai karena mudah dan harus dilakukan asuhan nutrisi pediatri dan kalau perlu diberikan dengan PKMK ya. Oke, saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan. Dokter, izin bertanya. Ada pertanyaan? Ya, ya silakan. Dok, kalau untuk pasien-pasien gizi buruk yang di bawah 1 tahun itu untuk pemberian F75 atau formula-formula tertentu yang penggunaan gulanya terlalu banyak diperbolehkan nggak sih dok sama spesialis? Gulanya terlalu banyak, maksudnya apa? Kalau F100 kan tidak ada kadarnya. F75 itu kan kandungan gulanya lebih banyak dok. Oh, tapi kan itu kan sudah sesuai dengan WHO toh? Iya. Ya, di sini diperdebatkan dok. Jadi ada SPA yang nggak boleh gitu dok, karena masih di bawah 1 tahun, apalagi kalau yang masih 3 bulan itu pernah ada dok. Ya formula 75. Boleh ya dok? Boleh. Ya kalau misalnya di rumah sakit oleh SPA kan kita bisa ngeresepin dengan PKMK, pangan dengan keperluan medis khusus. Tadi seperti infantrini atau sekarang ada yang dari SGM itu ada SGM GIN 100. Tapi itu kan harus dengan peresepan oleh dokter spesialis anak. Ada. Tapi kalau misalnya kita di puskesmas ya kita pakainya formula 75. Berarti tetap pakai seperti formula komersial tertentu gitu ya dok? Ya tergantung dari kasusnya. Kasusnya kenapa? Kalau dia kurang dari 3 bulan gizi buruknya, kalau gizi buruknya dia karena alergi protein susu sapi, kan ya pakai formula yang untuk PKMK yang untuk alergi protein susu sapi. Kan kita lihat kasusnya. Tidak semuanya ONS kan. Ya, kalau dia misalnya dia diare kronik karena dia intoleransi, misalnya intoleransi laktosa, ya kita nggak pakai ONS kan. ONS kan laktosa isinya. Sangat-sangat tergantung dari kasusnya. Makanya PKMK yang memberikan resep adalah dokter spesialis anak, karena harus dilihat dulu kasusnya kenapa. Iya dok, terima kasih ya dok. Ya. Ada lagi? Dok, izin bertanya dok. Ya.
Terima kasih dok atas kesempatannya dan terima kasih juga atas ilmunya yang sangat bermanfaat terkait dengan penata laksanaan pada pasien gizi buruk dok. Saya punya pengalaman untuk pasien-pasien yang di poli nih dok, seperti di poli rawat jalan. Apakah penata laksanaannya sama dengan pasien yang dirawat inap? Apakah kita harus memulai dari fase stabilisasi atau kita bisa langsung ke fase transisi dok? Mengingat kayak fase stabilisasi itu kan kayak harus kayak kita evaluasi, kita pantau benar-benar ketat ya dok ya. Itu saja dok. Terima kasih. Tadi kan dibagi kan, gizi buruk kan bisa apakah dia bisa harus rawat inap admission ya, atau dia bisa di OTP seperti rumah gizi gitu ya. Tidak harus jadi outpatient klinik ya, berarti dia tidak dirawat. Atau dia bisa hanya mendapatkan suplementary saja, jadi mendapatkan tambahan, misalnya tambahan susu. Itu aja misalnya tambahan F100, tapi dia bisa dirawat di rumah. Jadi tidak memberikannya bisa misalnya setiap seminggu sekali gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang di therapeutic feeding center itu kan harusnya tiap hari pemberiannya. Pantau juga, tapi dia tidak perlu dirawat. Kalau misalnya kalau dia tidak perlu dirawat, sebenarnya kita bisa memberikan yang ya dianggap bisa aja dianggap bahwa F75-nya itu bahwa dia fase stabilisasinya itu udah lewat gitu loh. Ya kan? F75 itu kan pada saat dia fase stabilisasi. Berarti risiko terjadi hipoglikemi, hipotermi, gangguan elektrolit, ya kemudian ada diare, segala itu sangat tinggi. Nah kalau itu nggak ada, berarti kan nggak ada komplikasinya. Berarti kan dianggap aja bahwa dia sudah masuk ke fase transisi, ya kan? Jadi tidak harus melalui F75 karena kalau F75 itu kan memang pada saat memang dia risiko yang sangat tinggi pada fase inisial tadi, stabilisasi tadi. Gitu. Karena fase-fase itu kan hanya panduan, misalnya sampai sekitar 3 hari nanti atau 1-2 hari sampai 3 hari nanti hari habis itu bisa masuk ke fase transisi. Tapi itu kan hanya panduan. Belum tentu juga. Misalnya kalau kita pasien-pasien yang di rumah sakit itu kita nggak bisa memakai panduan itu. Oh iya nih udah hari ke-3 atau hari ke-4 pasti sudah masuk ke fase transisi. Enggak. Pada pasien-pasien critically ill kita tidak memakai panduan WHO seperti itu. Ya kalau pasiennya kan tiap pasien beda. Dia trauma, dia atau dia operasi berat kemudian ya nggak selesai nih fase di stabilisasi. Karena itu adalah fase-fase yang biasa terjadi kalau kita dia dengan gizi buruk yang biasa. Tapi kalau masih yang dengan critically ill yang kita pikirkan apakah dia masuk ke F fase atau sudah slow fase. Baik, terima kasih dok. Berarti Bandingnya tuh nggak bisa tepat kalau pada pasien-pasien yang sudah risikonya berat. Oke, baik. Jadi kesimpulannya tidak semua pasien harus masuk ke fase stabilisasi ya dok. Berarti harus kita lihat juga berdasarkan klinis. Ya. Baik. Satu lagi boleh dok? Ya. Ya, jadi dok, kalau misalnya dok, kan pasiennya sudah masuk misalnya ke fase transisi dok, terus kemudian kita mau pindah nih dok ke fase rehabilitasi. Ternyata pasiennya nggak bisa dok, kemudian kalau kita naikkan sedikit kalorinya, susunya kita naikkan frekuensinya dan volumenya, kemudian pasiennya ada diare dok. Apakah kita mundur lagi ke fase transisi atau tetap di fase rehabilitasi dengan ya kondisi anaknya jadi diarenya makin profuse dok? Oh ya, nggak boleh. Kalau diare ya harus berhenti, kembali lagi. Bahkan harus dicari lagi diarenya karena apa? Oh, baik. Diarenya karena apa? Hanya karena kebanyakan atau tidak kan harus dicari lagi. Jangan-jangan diarenya penyebabnya yang lain. Diare kan bisa juga dia penyebabnya karena ada infeksi yang lain kan, infeksi misalnya rotavirus, bahkan COVID juga bikin diare. Ya kan? Bisa kan? Jadi mesti dicari dulu diarenya penyebabnya apa. Enggak semata-mata bahwa oh iya ini langsung ya udah tetap pokoknya saya tetap harus masuk. Enggak ada tanggal hari yang ada di WHO itu adalah hari yang rata-rata gitu loh. Tapi tiap kasus berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya dia diare ternyata dia memang alergi gitu loh, alergi susu sapi yang kita nggak bisa pakai itu, kita harus pakai susu yang extensively hydrolyzed atau susu yang berbasis asam amino. Mahal sih, tapi bisa seperti itu. Dan itu sering terjadi apalagi kalau pasiennya dirawat di rumah sakit. Tadinya nggak apa-apa,
pasiennya pakai susu yang ONS bisa tiba-tiba diare. Nah, diarinya kenapa dulu? Yang tadinya nggak ada intoleransi terus bisa terjadi intoleransi karena dia sakit berat, itu juga bisa. Bisa juga ternyata di swab COVID diare pasiennya bisa. Kan COVID yang tipe yang Omikron yang saat ini banyak itu kan salah satu gejalanya diare. Jangan lupa bahwa itu masih mungkin gitu. Ya, baik, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak sekali ya dok jawabannya. Terima kasih. Ada lagi? Mohon izin dokter. Terima kasih dok. Saya mau bertanya dok, tadi kan mengingat susu yang kayak protein hidrolyze itu kan emang mahal itu ya dok. Dan untuk pasiennya juga jarang. Nah jika kita nggak menyediakan di rumah sakit, artinya susu-susu yang untuk kelainan metabolisme, susu komersial itu kan mahal harganya dok. Ya diagnosisnya juga susah, nggak cuma maka hidungnya mahal. Diagnosisnya aja sulit banget, seringkali harus dikirim ke luar negeri diagnosisnya. Ya itu kalau menurut peraturan Menteri Kesehatan itu harusnya ditanggung oleh negara, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya jadinya harusnya ya memang dinas kesehatan itu ada anggaran untuk itu. Untuk itu memang harus kita usahakan ya dok kalau di rumah sakit ya dok. Hah? Memang harus diusahakan susunya ya dok. Iya. Makanya kan di peraturan Menteri Kesehatan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya alokasi dana untuk susu yang khusus itu di dinas kesehatan ya harus ada. Gitu. Iya, karena kalau dia pasiennya nggak mampu, berarti kan dia harus mendapatkan bantuan dari dinas kesehatan. Alokasi dananya harus ada. Seperti alokasi dana di rumah sakit kan juga ada alokasi dana untuk itu. Tapi kan waktu dirawat jalan kan, berarti kan sudah bukan rumah sakit lagi. Itu harusnya alokasi dananya ada di dinas kesehatan. Oh, baik dok. Terima kasih dokter. Ada lagi? Izin bertanya dong. Dalam pembuatan Ya. Ini kok pada wajahnya nggak kelihatan semua sih? Saya mau deh, wajahnya buka semua. Mana Siti Sahra sama Asma sama Tina. Siti Sahra kemana ya? Saya mau screenshot ya. Wajahnya dilihatkan semua. Yang nggak dilihatkan berarti nggak ini nih. Nggak ada orangnya. Siti Sahra nggak ada ya? Oke. Suci kok hilang lagi? Sinyalnya jelek. Suci Fitrianti. Hadir dong. Oke. Oke, satu yang nggak jelas ya. Ini kemana nggak ngerti. Oke, masih ada pertanyaan? izin bertanya. Masih ada? Izin bertanya dok. Ya. Pembuatan formula 75 dan S100 itu kan menggunakan formula mineral. Sorry, nggak jelas. Gimana? Dalam pembuatan formula 75 atau F100 itu kan menggunakan mineral mix. Jika stok tidak ada, apakah bisa dihilangkan atau digantikan dengan yang lain? Enggak, harus ada mineral mix. Tetap harus ada. Ya, jadi kalau yang apa tulisannya kayak sasetan F100 apa itu enggak cocok ya. Itu kalorinya beda ya. Yang ada kadang-kadang ada di puskesmas. Jadi mineral mix tetap harus ada. Makanya itu di dalam perencanaan di dinas kesehatan mineral mix itu harus ada karena kan penanganan gizi buruk itu kan bisa ditangani di tingkat puskesmas kan. Jadi itu harus ada di puskesmas juga mineral mix-nya itu. Ya,
Jadi dalam perencanaan itu tetap harus ada itu. Ya. Terima kasih. Ya. Dokter, berarti yang F100 sasetan yang ada di Dinas Kesehatan itu kurang bisa direkomendasikan ya, Dok? Apa gimana, Dok, tadi? Iya, kan ada yang F100 tulisannya apa ya? Ya, Itu coba sasetan dilihat gitu tuh. kan, Dok? Iya, itu coba dilihat tuh kalorinya berapa. Harusnya kalau F100 itu kan kalorinya 100 cc per kalau 100 diencerkan kalori, jadi ya. 100 cc kan 100 kilokalori. Tapi nggak Iya. salah itu sekitar 80-an apa ya? Coba Anda lihat deh. Iya, Dok. Kalau iya kan berarti nggak cocok gitu. Padahal di sini sering dipakai itu, Dok. Nah, ya salah. Makanya Anda dapat pelajaran ini supaya Anda tahu. Ya, Dok. Nanti saya sampaikan teman-teman puskesmas. Ya, Dokter, ya. izin melanjutkan tadi, artinya kalau yang mineral mix itu tidak tersedia pada hari itu, kita bisa gantinya untuk sementara dengan Resomal ya, Dok? Bukan lah. Resomal itu kan untuk cairan dehidrasi untuk malnutrisi. Kalau anaknya diare. Iya. Berarti Nggak harus bisa kita pakai usahakan mineral ya, mix Dok? kan. Resomal kan beda. Resomal itu adalah oralit. Tapi oralitnya itu kalau pada oralit yang biasa WHO itu kalau digunakan untuk anak, terutama anak dengan gizi buruk, itu natriumnya terlalu tinggi. Gulanya ada, tapi natriumnya terlalu tinggi. Kaliumnya rendah. Jadi dia harus diencerkan. Diencerkan menjadi kayak 2 kali lipat gitu, ya. Tapi ditambahkan gula dan ditambahkan kalium. Jadi bisa ditambahkan dengan KCl-nya itu bisa. Anda bisa menggunakan KCl. Supaya apa? Supaya natriumnya jadi lebih rendah. Itu cara pembuatan Resomal. Jadi Resomal itu adalah kalau pada anak yang dengan gizi buruk terjadi diare, maka dia tidak boleh dengan oralit biasa. Karena anak gizi buruk itu dia natrium di dalam tubuhnya itu tinggi. Kaliumnya loss, hilang, ya. Karena apa? Kan itu ada pompa antara natrium dengan kalium. Pompa dengan natrium dan kalium supaya apa? Natrium itu dia berada ekstraseluler, kalium itu berada intraseluler. Itu adalah posisi yang benar kan. Tapi dia gizinya udah gizi buruk, nggak punya cadangan gula. Pompanya di dalam sel itu digerakkan oleh gula. Dia nggak punya cadangan gula. Kan hipoglikemi, makanya sering terjadi hipoglikemi. Jadi akhirnya yang harusnya kalium intraseluler itu dia pindah ke ekstraseluler terus hilang. Natrium yang harusnya ekstraseluler dia masuk ke dalam intraseluler, bertahan di sana. Jadinya dia relatif natrium di dalam sel tubuhnya itu adalah tinggi. Dan yang tinggi ini lebih tinggi pada anak yang kwashiorkor. Maka risiko kematian kwashiorkor itu kan lebih tinggi. Dia bisa terjadi udium segala antara lain kan dari situ. Maka kalau kita memberikan natrium terlalu tinggi pada anak-anak yang dengan gizi buruk, yaitu gangguan elektrolitnya akan semakin berat, meninggal anaknya. Kalau Anda periksa, oh natriumnya hiponatriemi, ya mungkin. Karena apa? Itu kan natrium intraseluler kan tidak bisa diperiksa dari natrium darah. Itu kan berdasarkan riset dari otopsi. Oh, natriumnya ternyata tinggi. Ya, jadi waktu di kelaparan yang waktu di Afrika, masalah di Ethiopia atau Uganda ya waktu itu, kelaparan besar itu kan banyak orang dari Eropa dan Amerika yang ke sana. Mereka membantu kan dokter-dokternya itu kan membantu camp-camp untuk membuat. Nah, pasiennya yang meninggal itu juga diotopsi gitu dan diperiksa semuanya. Ternyata itulah kejadiannya seperti itu. Yang akhirnya muncul teorinya, bukan teori, akhirnya ketahuan kan anak yang gizi buruk itu apa sih yang terjadi dalam tubuhnya. Ternyata seperti itu. Makanya ada susu F75, F100, ya kemudian ada susu yang ada Resomal, segala itu kan berdasarkan dari riset tersebut. Ya, jadi beda mineral mix dengan Resomal, beda. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Ada lagi?
Masih ada pertanyaan? Oke. Udah nggak ada? Sudah cukup kayaknya, Dok. Oke, kalau sudah ada kita akhiri ya. Terima kasih untuk ya, hari ini ya. Nanti materinya saya titipkan siapa ya? Biasanya Fatma ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat melakukan aktivitas. Siang, Dok. Siang, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Yuk. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah telah selesai. Teman-teman, tadi sudah di screenshot. Mohon maaf dokternya jadi stres. Oke, teman-teman silakan melanjutkan aktivitasnya ya. Tadi dokter Meta manggil ya? Gak tahu. Tiba-tiba nanya tentang katanya mau di SS. Mohon maaf teman-teman yang lainnya ya. Silahkan melanjutkan aktivitas. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Ya, ya. makasih ya Mbak Fatma, makasih. Selamat siang.